Saya menemukan pernyataan seseorang di kolom komentar media sosial yang isinya tidak pernah meminta dilahirkan ke dunia, pas di dunia dipaksa menyembah, setelah mati masuk neraka. Adilkah? Kurang lebih pernyataannya seperti itu. Yang saya tanyakan, pemikiran seperti ini bagaimana kita menanggapinya, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang dia percaya kepada Tuhan Allah dengan keyakinan yang sesungguhnya, tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dan jika orang yang tidak beriman kepada Allah juga tidak perlu dijawab karena memang dia tidak beriman kepada Allah. Yang ada biasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang keputusasaan, kekesalan. Karena dia kurang kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, beriman kepada Allah, tidak akan ada punya keluh kesah. Karena di saat disuruh menyembah kepada Allah, baginya adalah hal yang wajar, normal beribadah. Apalagi fitrahnya manusia itu adalah mencari Tuhan. Coba kita pergi ke negeri manapun. Di setiap ada komunitas seperti ada yang dituhankan. Kadang yang dituhankan aneh. Binatang, pohon, itu sudah fitrah, nggak mungkin tidak. Jadi sebetulnya nggak ada masalah, hanya karena protes. Ketidakpuasan dengan apa yang dialaminya. Sehingga terus dengar di sana katanya ada Tuhan Allah. Marah kepada Allah. Padahal dia tidak beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah dan dia kenal Allah, nggak mungkin putus asa. Kenapa? Allah itu maha rahman, maha kasih. Dia banyak dosa. Loh, Allah maha pengampun. Tinggal ngadu aja kepada Allah yang maha pengampun. Tapi saya tersiksa terus di dunia. Bukankah kehidupan tidak hari ini saja, kan masih panjang di akhirat nanti. Seperti orang sakit di dunia pengen berobat. Setelah berobat jadi sembuh. Tidak boleh setiap sakit putus asa. Kenapa saya begini? Saya tidak mau berobat. Ada. Urusan akhirat saja orang gampang putus asa. Di saat urusan sakit nggak ada, coba. Dia sakit. Orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti itu, kalau sakit ke dokter atau tidak? Ayo coba, pasti ke dokter. Loh, kenapa kok dia usaha? Nah, karena sebetulnya kalau tadi urusan akhiratnya kurang yakin. Tapi dia masih bertanya, ini istimewa dia. Dia sebetulnya ada iman, cuman lagi campur aduk dia. Kalau tidak punya iman nggak akan bertanya. Ini saudaraku yang kucintai, Anda bertanya itu hebat dengan iman Anda. Jadi kalau dia punya, kalau ada orang sakit, marah kepada siapa coba? Biarpun nggak punya Tuhan dia nggak marah kepada siapa. Dia ngerti kalau sakit saya harus berobat. Coba orang yang ateis sana, kalau sakit berobat dia. Ya nyalain siapa coba? Dia nggak percaya dengan Tuhan kok, ayo nyalain siapa? Nyalain Tuhan. Kenapa Tuhanmu? Ente itu nggak percaya dengan Tuhan, nyalain Tuhan. Kamu nggak percaya kok nyalain Tuhan, aneh banget. Kamu tidak percaya dengan Tuhan, kan begitu. Kenapa? Katanya Tuhan penuh kasih. Kenapa saya sakit terus, melarat, sakit? Kamu tidak percaya Tuhan. Kenapa marah-marah kepada Tuhan? Tapi orang ateis pun ngomong begitu. Justru yang ngaku Islam kadang bertanya aneh. Orang ateis kalau sakit langsung pergi ke dokter sudah. Nggak ada, biarpun ateis ngomong. Nggak ada. Coba kalau kesannya orang ateis kalau sakit, operasi, pergi dokter, bayar. Sudah, normal, biasa. Dia tidak pernah menyalahkan, dia tidak percaya dengan Tuhan, nyalain Tuhan. Tapi kenapa yang mengaku punya Tuhan kok malah menyalahkan Tuhan? Kan aneh dia. Kalah dengan orang ateis dong. Ateis tidak punya Tuhan, tidak pernah menyalahkan. Sakit, miskin. Ya berusaha besok cari kaya. Ateis. Tapi orang beriman seharusnya nyantai dia. Kenapa? Di saat aku diberi oleh Allah kekurangan, sakit saat di dunia, bukankah sakit ada nilainya di hadapan Allah? Hidupku kan bukan hanya 60 tahun, 70 tahun. Aku punya kehidupan yang panjang di sana. Maka keimanan itu yang menghibur. Dan sesungguhnya hiburan yang sesungguhnya. Tapi apapun bentuknya pertanyaan semacam itu kadang sering muncul. Allah tidak adil dan sebagainya. Mengatakan begini. Menganggap Allah tidak adil atau mengatakan Allah zalim itu karena pendek pandangannya. Seperti dia akan menilai orang paling kurang ajar di dunia ini dokter. Kenapa? Suka nusuk pahanya orang sama suka membuat bedah perutnya orang. Ini kan pandangan pici. Dokter didolim-dolimkan. Kenapa kemarin saya lihat tetangga saya perutnya dirobek. Terus satu lagi katanya ada operasi kali ini. Loh. Masa dibilang dokter dolim? Dolim enggak? Enggak dolim kalau orang yang menjalani nyaman. Tapi kita pandangannya pici. Anda lagi sakit. Ternyata dalam diri Anda harus ada sesuatu yang diambil.
Anggap saja ibu yang, ya Anda bukan Anda lah, Anda insya Allah sehat semuanya. Ada seorang ibu hamil tua, nggak bisa melahirkan normal, harus sesar. Ayo, disesar. Diapain? Dibedah perutnya. Bayar lagi, lo kok mau? Anda ini kok aneh, bayar lagi. 9 juta. Anaknya harganya 9 juta. Bayar. Lo kenapa mau? Karena apa? Ada harapan di balik itu. Ada lahir anak dan sebagainya. Ini karena ada harapan, dia rela sakit. Dibedah perutnya. Karena ada harapan. Loh kita punya harapan surga, kenapa kok kita dengan kesusahan jadi bingung? Apa sih bedanya? Anda demam, pergi dokter katanya biar cepat diinjeksi. Oke? Injeksi, tusuk. Saya paling takut dengan jarum. Biar cepat, ini mau pergi kan? Iya. Ya Allah, injeksi. Mau, kok bodoh banget dia disakiti. Kenapa mau? Karena apa? Sakit sebentar kan, nanti seneng. Berarti selagi dia mulai membuka wawasannya, bahasanya ada jangka panjang setelah ini saya sakit sebentar. Saya minum sirup yang pahit. Jangan kayak anak-anak. Anak-anak suruh nyium sirup nggak mau kan? Paksa nggak mau. Karena apa? Nggak enak. Karena dia pendek banget cara pikirannya. Coba orang dewasa, baik, ini pahit sirup ini, tapi setelah itu demamku hilang. Makanya yang gampang putus asa itu anak kecil, nggak punya wawasan. Tapi kalau orang beriman, saya sakit hari ini, pahalanya ada di akhirat nanti. Nggak bisa putus asa pada akhirnya dengan Allah Jalla Jalaluh. Jadi yang perlu dikuatkan, tapi ini punya iman, yang bertanya punya iman, tapi kami sampaikan panjang lebar ini, karena banyak orang yang punya kasus semacam itu. Jadi Anda punya iman, tinggal kuatkan iman Anda. Setelah kuat iman Anda, tidak ada sakit yang Allah berikan pada Anda di dunia kecuali karena Allah ingin memberikan kebaikan, baik di dunia atau di akhirat. Enggak cuma-cuma, karena Allah Maha Kasih. Allah tidak perlu dengan kesehatan Anda. Allah tidak perlu dengan tenaga Anda. Allah tidak perlu dengan Anda. Allah tidak perlu dengan amal Anda. Tapi yang perlu adalah kita dengan amal kita sendiri. Allah tidak memerlukan kita. Makanya kalau Allah mengambil sakit, mengambil kesehatan kepada kita, yakinlah husnudon, karena Allah ingin mengganti kesehatan yang lebih baik lagi, gitu saja. Atau karena Allah akan memberikan kepadaku kebaikan nanti di akhirat. Husnudon, enak hidupnya. Karena punya wawasan panjang masa depan. Jangan hanya takut kepada jarum saja, tapi ada kesembuhan di balik itu. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.